Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini kami akan menceritakan salah satu kasus kriminal yang paling mengerikan dalam sejarah Amerika, yaitu kasus Jodi Arias dan pembunuhan tragis Travis Alexander. Hubungan cinta yang awalnya terlihat begitu romantis ini berakhir dengan kekerasan yang luar biasa dan akhirnya membawa Jodi Arias pada hukuman seumur hidup. Sebelum masuk ke detail ceritanya, jangan lupa dong gue minta like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Jodi Arias dan Travis Alexander pertama kali bertemu pada tahun 2006 di sebuah konvensi bisnis di Las Vegas. Keduanya segera tertarik satu sama lain dan mulai menjalin hubungan jarak jauh yaitu LDR yang penuh gairah dan emosi. Jodi yang saat itu tinggal di California kerap kali melakukan perjalanan ke Arizona untuk bertemu dengan Travis. Bahkan demi Travis, seorang penganut Mormon yang taat, Jodi bahkan rela pindah agama ke agama Mormon. Gila, cewek tuh kalau udah bucin ya gitu deh guys, apa aja dilakuin. Namun di balik romantisme tersebut, hubungan ini menyimpan konflik yang mendalam. Travis mulai merasa bahwa kedekatan mereka ini mulai melanggar prinsip-prinsip agamanya, terutama dalam hubungan seks sebelum pernikahan. Dia mulai merasakan rasa bersalah yang mendalam dan satu sisi ini membuatnya melampiaskan kemarahannya pada Jodi. Bahkan saat itu Travis sampai menyebutnya sebagai pelacur. Seiring berjalannya waktu, hubungan ini mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sehat atau toksik. Orang-orang terdekat Travis mulai melihat perilaku Jodi yang tampak sangat obsesif. Ia kerap mengintip emailnya Travis, menguping percakapan, bahkan mengikuti Travis ke kamar mandi. Selama mereka berhubungan, Travis dan Jodi saling bertukar pesan dalam jumlah yang sangat mengejutkan, yaitu lebih dari 82.000 email. Singkat cerita, selama 5 bulan pertama, Travis seringkali mencoba mengakhiri hubungan mereka, tetapi Jodi terus berusaha mengejarnya. Sampai akhirnya setelah resmi putus pada bulan Juni 2007, Jodi tetap hadir dalam kehidupannya Travis, yang membuat teman-temannya semakin khawatir. Ia diketahui mulai merusak ban mobilnya Travis dan bahkan menguntitnya terus-terusan. Meskipun begitu, Travis kadang masih menerima kehadiran Jodi dan hubungan mereka tetap berjalan meskipun Travis juga mempunyai hubungan lain dengan wanita lain. Menjelang akhir Mei 2008, Travis berencana untuk menghadiri retret perusahaan dengan kekasih barunya. Namun, tepat sebelum acara itu, kontak dengan Travis tiba-tiba terputus. Teman-temannya saat itu mulai merasa khawatir dong. Seorang temannya, si Travis yang bernama Chris Hughes, bahkan sempat bercanda dengan berkata, sepertinya Travis sudah meninggal. Namun pada kenyataannya, candaan itu menjadi nyata. Emang ya, kalau omongan itu gak boleh asal-asalan guys, karena ucapan adalah doa. Pada tanggal 4 Juni 2008, Travis Alexander ditemukan tewas secara mengenaskan di rumahnya di Mesa, Arizona. Teman-temannya yang khawatir karena tidak bisa menghubunginya selama beberapa hari langsung datang ke rumahnya dan mendobrak masuk ke rumahnya Travis. Dan betapa kagetnya mereka guys, karena mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Cairan merah berceceran di mana-mana, termasuk sekitar kamar mandi, dan tubuh Travis ditemukan dengan penuh luka dengan leher dari telinga kanan ke telinga kiri, serta luka tembak di kepalanya. Secara keseluruhan, Travis menderita 27 luka tusuk. Teman-teman Travis segera langsung melapor ke polisi dan kecurigaan langsung tertuju pada Jodi Arias. Teman-temannya mendeskripsikan Jodi sebagai seorang penguntit yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Travis telah move on guys. Pada awalnya, Jodi menyangkal keterlibatannya dalam kematian Travis. Dia mengklaim bahwa pada hari kejadian dia sedang melakukan perjalanan ke Utah untuk bertemu seorang pria lain. Namun pihak kepolisian berhasil menemukan bukti kuat yang tidak bisa dia bantah. Di dalam rumah Travis, polisi menemukan sebuah kamera di mesin cuci yang berisi foto-foto dari tanggal 4 Juni 2008, di mana hari pembunuhan Travis terjadi. Di antara foto-foto itu terdapat gambar Travis dan Jodi dalam keadaan tanpa busana, dan terdapat juga pose-pose intim serta potret mengerikan dari tubuh Travis yang penuh luka setelah kematiannya. Selain itu, sidik jari berdarah di dinding yang mengandung DNA Jodi dan Travis memperkuat bukti bahwa Jodi berada di tempat kejadian.
Selain bukti foto dan DNA, polisi menemukan bahwa luka tembak yang menewaskan Travis berasal dari senjata kaliber 25 jenis yang sama dengan senjata yang dicuri dari rumah kakek nenek Jody hanya seminggu sebelum pembunuhan. Akhirnya dengan bukti yang semakin memberatkan, Jody akhirnya mengakui bahwa dia berada di rumah Travis pada malam kejadian. Namun dia memberikan narasi baru yang mengklaim bahwa mereka diserang oleh 2 orang penyusup bertopeng yang kemudian membunuh Travis. Menurut Jody, para penyusup itu mengancam akan membunuhnya jika dia berani mengungkapkan peristiwa tersebut kepada siapapun. Oh, jadi dia sempat berbohong nih guys kepada polisi. Sayangnya pengakuannya Jody itu tidak meyakinkan pihak berwenang. Jody akhirnya kemudian mengubah narasinya lagi selama persidangannya pada tahun 2013. Kali ini dia mengklaim bahwa pembunuhan terjadi sebagai bentuk pembelaan diri. Menurutnya, setelah dia tidak sengaja menjatuhkan kamera saat memotret Travis di kamar mandi, Travis langsung menjadi marah dan menyerangnya secara fisik, sehingga dia terpaksa melawan untuk mempertahankan hidupnya. Jody juga menambahkan cerita bahwa Travis telah menyiksa dan memperlakukannya dengan kasar sejak lama. Dia mengatakan bahwa Travis sering melakukan tindakan kasar setelah mereka berhubungan intim. Bahkan Jody pun berkata bahwa dia merasa seperti tisu toilet bekas setelah bersama Travis. Selama persidangan, pihak keluarga Travis terutama adiknya Stephen Alexander dengan tegas menolak klaim Jody yang mengatakan bahwa dia bertindak untuk membela diri. Stephen menyebut narasi Jody sebagai kebohongan besar untuk menutupi kebenaran bahwa dia telah menghabisi Travis dengan keji. Pada bulan Mei 2013, juri akhirnya mencapai keputusan bulat. Juri menyatakan bahwa Jody Arias bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Sebagai hukuman, Jody akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat ini Jody Arias menjalani sisa hidupnya di penjara negara bagian Arizona. Kasus ini menggambarkan bagaimana hubungan yang dimulai dengan cinta bisa berubah menjadi kekerasan dan kekejian yang tidak pernah terbayangkan. Kisah ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Travis Alexander dan mengingatkan kita semua akan bahaya obsesi yang tak terkendali. Ya, itulah guys, kisah Jody Arias dan pembunuhan brutal Travis Alexander. Sebuah tragedi cinta yang berubah menjadi horor. Tetaplah waspada terhadap tanda-tanda bahaya dalam hubungan kalian ya. Dan semoga kita semua dapat belajar dari kisah tragis ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik tersangka ataupun korban. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.